Shalom, jumpa lagi bersama saya, Teresia Henlong, pada mata kuliah Studi Komparatif di Berbagai Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab diskusi 4 dengan tema Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. Kita masuk pada pertanyaan pertama. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peran guru tidak lagi sebatas sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan inovator dalam menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan abad ke-21. Sebagai guru pendidikan dasar, saya menyadari pentingnya mengintegrasikan TIK secara efektif, adaptif, dan kontekstual dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa sejak dini. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman konsep siswa di kelas. Langkah-langkah konkret pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PPKN di pendidikan dasar. Sebagai guru PPKN di jenjang sekolah dasar, saya menyadari bahwa penggunaan teknologi tidak hanya bertujuan untuk mempermudah penyampaian materi, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Oleh karena itu, saya telah melakukan beberapa langkah konkret untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran PPKN, antara lain yaitu menggunakan video edukasi interaktif, di mana saya memanfaatkan video pembelajaran dari YouTube, Rumah Belajar, atau membuat video sederhana sendiri untuk menjelaskan topik seperti hak dan kewajiban warga negara atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya ini membantu siswa memahami konsep abstrak melalui ilustrasi visual yang konkret. Langkah yang kedua yaitu kuis interaktif menggunakan Kahoot atau kuis. Nah, di sini saya menyusun kuis PPKN secara digital sebagai bentuk evaluasi formatif dan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Tujuannya di mana melatih pemahaman konsep dan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Dan langkah yang ketiga yaitu proyek digital P5 terkait nilai PPKN. Dalam kegiatan proyek Profil Pancasila, saya mengarahkan siswa membuat poster digital, presentasi atau video pendek bertema gotong royong atau toleransi menggunakan aplikasi sederhana seperti Canva, PowerPoint, atau Capcut. Nah, itu semua dengan pendampingan. Tujuannya di mana meningkatkan kreativitas dan kerjasama sambil menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang keempat yaitu diskusi online melalui Google Classroom. Untuk topik seperti ini, keberagaman dalam masyarakat Indonesia, saya membuka forum diskusi daring agar siswa bisa menyampaikan pendapatnya secara tertulis ataupun video pendek, di mana tujuannya yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan pendapat secara santun. Dan untuk yang terakhir yaitu penilaian otomatis dan refleksi diri siswa, di mana saya menggunakan Google Form dengan fitur skor otomatis untuk latihan soal, serta menyediakan kolom refleksi agar siswa bisa mengevaluasi pemahamannya sendiri. Nah, tujuannya di mana memberi umpan balik cepat dan menumbuhkan kemandirian belajar terhadap siswa tersebut. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar? Dampak positif yang saya amati, yang pertama, peningkatan motivasi belajar siswa karena metode yang digunakan lebih bervariasi dan tidak monoton. Yang kedua, siswa lebih kreatif dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau membuat produk pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis dan komunikasi meningkat, terutama saat diskusi digital atau menyusun proyek kelompok. Dan yang keempat, pemahaman konsep PPKN lebih kontekstual karena siswa dapat menghubungkan materi dengan kehidupan nyata melalui
media digital. Nah, tantangan yang saya hadapi yaitu yang pertama, keterbatasan akses dan perangkat TIK terutama di rumah membuat sebagian siswa perlu pendampingan lebih saat mengerjakan tugas berbasis digital. Ini jika saya memberikan tugas bersifat di rumah ataupun PR. Yang kedua, kemampuan literasi digital siswa masih bervariasi terutama di kelas rendah. Yang ketiga, keterampilan guru dalam mengelola platform digital harus terus ditingkatkan agar media teknologi benar-benar mendukung capaian pembelajaran bukan hanya sekedar formalitas. Dan yang keempat, resiko distraksi atau penyalahgunaan teknologi seperti membuka konten di luar pembelajaran membutuhkan pengawasan dan penanaman karakter digital yang kuat. Dari materi ini dapat saya simpulkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PPKN di tingkat sekolah dasar memberikan banyak manfaat melalui dari peningkatan keterampilan abad 21, kreativitas, sehingga penguatan nilai-nilai kebangsaan secara kontekstual dan relevan. Namun keberhasilan implementasinya bergantung pada kesadaran pedagogis guru, kesiapan sarana, serta dukungan lingkungan belajar yang positif dan adaptif. Mungkin itu saja pemaparan dan jawaban saya pada diskusi 4 ini. Terima kasih.